Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 yang baru, tentunya kalian belum mengenal siapa Bapak, dan Bapak pun juga belum mengenal siapa kalian masing-masing. Namun, saya akan memperkenalkan diri Bapak. Yang pertama, nama saya adalah Bapak Tarwoko SPD, pengajar kelas 7 bidang studi SBK. Dan nanti kalau kelas 8 atau kelas 9 biasanya Bapak mengajar IPS karena memang Bapak faknya atau sarjananya adalah mengajar IPS. Dan di sini saya pun ternyata dipercaya juga untuk mengajar seni budaya untuk kelas 7. Tahun lalu pun Bapak juga mengajar kelas 7 kelas materi seni budaya, ya. Jadi banyak hal-hal yang saya sampaikan kepada anak-anak tentang materi-materi tersebut. Nah, mari anak-anak semuanya, tadi Bapak sudah memperkenalkan diri. Kalian tentunya sudah kenal siapa guru kamu, jadi nanti kalau ketemu di jalan jangan manggil Pak Anu, Pak SBK, jangan, ya. Kebanyakan dari guru-guru dan siswa di SMP Negeri 42 Kota Bekasi memanggilnya dengan sebutan Pak Tar biasanya. Itu Pak Tar ya. Ya, kalau mau manggil Rafathar itu anaknya Raffi Ahmad ya. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu membacakan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat kelak di kemudian hari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak semuanya, untuk materi yang pertama yaitu bab 1, kita belajar mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tentunya kalian sering menggambar, bukan? Ya, saya yakin di antara kalian semua ya, kelas 71 sampai 7A sampai dengan 7G pasti ada yang memiliki hobi menggambar. Gambar apa? Nah, ada di sini kriteria menggambar, ada menggambar flora, ada menggambar fauna, dan ada menggambar alam benda. Apakah itu flora, fauna, dan alam benda? Ayo kita ikuti langkah selanjutnya. Nah, apa sih menggambar itu? Menggambar adalah merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Apa yang kamu lihat, kamu gambarkan ya di atas kertas, kemudian koordinasi tersebut dari pikiran, kemudian apa yang dilihat, dan gerakan tangan. Ini terukur. Oh ya gambar pemandangan, oh ya gambar binatang, oh ya gambar yang lainnya itu setelah terukur ya. Jadi itulah yang namanya menggambar kegiatan. Karena manusia itu melakukan suatu kegiatan. Terus tadi apa itu flora? Nah, flora adalah istilah lain dari tumbuhan dan sedangkan fauna adalah nama lain dari binatang. Terus yang sekarang sering kalian lakukan menggambar apa? Kalau kalian hobi menggambar binatang, berarti udah otomatis adalah kalian menggambar fauna. Dan apabila kalian menggambar tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, itu adalah termasuk dalam kelompok flora. Ya. Terus kalau yang kalian gambar pemandangan, sungai, ya, laut, itu namanya apa? Alam benda, ya. Jadi ada menggambar itu ada 3 dikelompokkan, ada flora, ada fauna, dan ada alam benda. Terus kalau dikelompokkan, apa sih menggambar flora dan fauna serta alam benda? Yaitu perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Tentunya kalau menggambar di atas kertas atau kain, ya. Kain kanvas yang biasa orang melukis. Ada yang hobi melukis? Ada yang hobi menggambar? Tentunya pasti ada di antara kalian.
Secara garis besar, bentuk benda dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk gambar geometris. Geometris itu artinya bentuk gambar yang beraturan. Ada aturannya, ada kejelasannya. Seperti apa? Kubus, silinder, kerucut, piramid, dan bola. Ini contohnya ada di sini. Terus kemudian membentuk gambar non-geometris. Geometris itu artinya gambar yang tidak beraturan. Bentuknya seperti apa? Kadang mencong ke sono, kadang mencong ke sini, kadang mencong ke bawah, gitu kan? Apa contohnya? Gambar flora. Flora tadi apa? Tumbuhan. Tumbuhan ada yang mungkin gambar akarnya dulu, akarnya kelihatan besar, batangnya kelihatan besar, rangkanya kecil, daunnya besar. Beraturan nggak? Nggak beraturan. Maka dikatakan sebagai bentuk gambar non-geometris. Termasuk fauna, binatang. Ada binatang yang besar banget, ada yang kecil banget, terus belum gambar kupingnya, dan segala macamnya, kakinya, kukunya, bulu-bulunya, ya kan? Itu gambarnya tidak beraturan. Tetapi semua jenis gambar pasti tentulah indah apabila gambar itu sudah menunjukkan kualitasnya. Mau gambar apa saja kalau udah bagus ya bagus aja, walaupun itu gambar geometris maupun gambar non geometris. Terus ada juga menggambar tadi alam benda, gambar pemandangan, gambar gunung, ya kan? Gunungnya terjal, ada yang liku-liku, gambar sungai, gambar laut, ya, gambar batu. Ada ukurannya? Nggak ada ukurannya dan nggak beraturan, ya. Ukurannya seberapa kali berapa itu kan ya ada ya, tidak beraturan contohnya itu. Ya lanjut. Ya sebentar, Bapak mau ngambil kacamata terlebih dahulu ya. Biar lebih jelas lagi. Kita lanjutkan. Dalam karya seni rupa, bentuk dapat dikelompokkan menjadi tiga. Bentuk silindris atau silinder, bentuk kubistis atau yang berbentuk kubus, dan bentuk bebas. Artinya bentuk bebas ini adalah tidak beraturan. Contoh dari bentuk silindris atau bentuknya silinder, contoh gambar guci. Ya. Kalau bahasa itu gerabah lah ya. Ada guci, ada cangkir, ada poci. Di rumah kamu cangkir bentuknya apa? Bulat kan? Poci itu kan vas bunga, kendi, itu kan bentuknya bulat. Ya, silinder lah. Sehingga itulah yang disebut dengan bentuk gambar silindris. Sedangkan bentuk gambar kubistis adalah bentuk yang seperti kubus. Contohnya kamu lihat meja persegi atau segi empat, lemari juga segi empat, rak sepatu, buffet, dan yang lain-lainnya. Tentunya kalian bisa menyebutkan contoh selain daripada yang Bapak berikan pada hari ini. Yang ketiga ada bentuk bebas. Bebas itu berarti tidak beraturan. Contohnya gambar patung. Ya kan? Patung itu seperti apa? Gambarnya kan nggak beraturan, kepalanya kecil, badannya gede, tangannya kecil, jarinya kecil gitu kan, itu nggak beraturan. Terus juga ukiran pun juga nggak beraturan, tapi rapi, bagus, walaupun nggak beraturan juga, karena emang seninya di situ. Terus gambar relief, apa sih relief? Relief itu tinggi rendahnya suatu benda. Contoh kalau relief itu, kalau gambar patung ada yang dipahat ke dalam, ada yang dikeluarkan gitu kan, itu kan relief. Ya kalau tanah, ada yang tanah datar, ada yang tanah tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang pegunungan, itu juga namanya relief juga, ya. Terus yang berikutnya selain daripada itu juga menggambar flora dan fauna dari tumbuhan dan jenis-jenis hewan. Jelas anak-anakku semuanya? Ya kalau sudah jelas, jangan lupa kamu tetap yaitu membuat rangkuman atau resume yang nantinya dicatat di buku catatan dan kemudian nanti akan Bapak periksa
Dan nantinya juga ada ulangan soal-soalnya dari yang pernah Bapak berikan teorinya di sini. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yaitu bahan, alat, dan teknik menggambar. Yang pertama adalah menggambar bentuk. Mewujudkan gagasan berdasarkan objek alam dan benda dengan media dan alat yang digunakan untuk menggambar. Tekniknya yang digunakan untuk menggambar bentuknya apa aja? Ada yang namanya arsir, ada yang namanya dusel, ada yang namanya pointillis, ada yang namanya akuarel, ada yang namanya plakat. Apa sih arsir itu? Apa sih dusel dan segala macamnya? Yuk kita pelajari dulu dan nanti baru kita berikan contohnya. Arsir, pernah mengarsir? Arsir adalah menggambar dengan unsur garis yang disejajarkan. Garis menggunakan pensil yang disejajarkan. Terus ada dusel, sama menggambar juga dengan pensil atau dengan goresan pensil, tapi yang dimiringkan. Kalau tadi pensilnya berdiri, ini dimiringkan atau direbahkan. Ya. Terus kemudian ada menggambar pointillis, yaitu dengan unsur titik sebagai pembentuk objek gambar. Jadi gambarnya menggunakan titik-titik. Terus ada akuarel, yaitu menggambar dengan menggunakan cat air atau tinta gambar. Sedangkan plakat, ini plakat dengan akuarel hampir sama ya, yaitu menggambar juga menggunakan cat air, cat klirik atau cat minyak atau plakat. Ya. Yang lebih bagus lagi itu plakat tentunya. Nah, kita ambil contohnya masing-masing. Nah, ya. Ini adalah yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Hah? Arsir. Tuh, unsur garis yang disejajarkan arsir. Ini contohnya. Tuh. Ya. Pensilnya berdiri. Tuh, sejajar. Ada horizontal, ada diagonal, ada horizontal vertikal, ada vertikal doang, ya. Ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal, ada vertikal horizontal, itulah arsir. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua dusel. Mana contohnya? Nih. Ya. Nih, pensil yang dimiringkan. Ini kalau yang di atas masih arsir juga ini, ya. Ada arsir silang, silang diagonal, ada arsir yang spiral menggunakan pensil yang dibulut-bulut-bulut-bulutin, ya. Itu arsir namanya ya. Ada arsir yang apa namanya? Vertikal bersambung. Nah, ini yang tadi dusel nih. Dusel dengan pensil yang dimiringkan. Kamu gambar menggunakan pensil, tapi pensil dibentuknya kayak tidur gitu, miring. Terus yang ketiga apa? Yaitu pointillis, titik sebagai pembentuk objek gambar. Seperti apa? Nih. Ya, menggunakan titik-titik. Menggunakan titik-titik yang disatukan, kemudian terbentuklah gambar sebuah guci. Itu namanya pointillis. Ada lagi yang bentuk pointillis. Oh, nanti ya. Terus tadi ada gambar akuarel dan plakat. Itu saya kemarin lupa memberikan contohnya, tapi nanti saya akan berikan contohnya di lain pertemuan ya. Di lain pertemuan nanti saya akan berikan contoh yang akuarel dan plakat ya. Demikianlah untuk pelajaran hari ini dan perkenalan saya di pelajaran seni budaya pertemuan yang pertama. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentunya kita akan membahas materi tentang masih teori menggambar, yaitu unsur-unsur gambar. Nanti kalau unsur-unsur gambar selesai semuanya, baru nanti ada tugas praktek menggambar. Dan Bapak berpesan kepada kalian semuanya, tetap selalu membuat rangkuman atau resume. Jangan lupa diberikan tanggal, juga diberikan harinya, ya. Terus kemudian kamu catat semua materi yang saya berikan tadi sebagai bahan pembelajaran nanti ketika akan ada ulangan, ya. Dan nanti tugasnya yaitu tugas yang lain ya tentunya nanti ada suruh menggambar, tapi belum sekarang. Belum sekarang, berarti kalian juga nanti mempersiapkan satu buku gambar, ya. Tapi yang sekarang harus kamu lakukan adalah mencatat dari apa yang sudah Bapak berikan. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini kita sudah selesai sesuai dengan waktu yang telah diberikan.
Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.